Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-386, dengan judul Ahli Tertinggi Bergerak Bersama. Langsung ke dalam alurnya. Kurang ajar. Wanita tua itu berteriak. Wajahnya ditampar di depan semua orang ini oleh seorang pemuda belaka. Mulutnya penuh dengan darah, dan dia terlempar ke belakang cukup jauh. Ini benar-benar membuatnya terkejut dan marah. Kurang ajar. Aku akan memperbaikimu, dasar wanita tua. Si Hao berbicara dengan suara dingin. Pihak lain telah mengganggu pertempuran menentukannya secara rahasia dan ingin menyingkirkannya. Tidak peduli identitas seperti apa yang dia miliki, dia tetap tidak akan membiarkan itu berlalu. Wajah nenek Sihua memerah karena malu. Dari sudut pandangnya, ini adalah jenis penghinaan. Dia berasal dari sekte memperbaiki surga dan merupakan ahli tertinggi yang dihormati, namun dia berbicara dengan sangat kasar. Betapa memalukannya ini. Benar-benar memalukan. Kamu benar-benar gila. Apakah Anda pikir Anda adalah pemuda tertinggi yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena Anda memenangkan satu pertempuran besar? Nenek Sihua mencaci maki. Ketika Si Hao mendengar apa yang dia katakan, sedikit senyum dingin muncul di bibirnya. Aku bahkan tidak bisa membalas jika seseorang mencoba membunuhku. Wanita tua, kamu ingin mati. Petik 2. Kerumunan itu terkejut. Nenek Sihua menemani Pri Yuechan dari Sekte Heaven Mending. Dia terus-menerus menerima rasa hormat yang besar dari berbagai sekte di wilayah gurun selama beberapa hari terakhir ini. Situasi ini membuat semua orang merasa agak khawatir. Si Hao justru berani melakukan tindakan seperti ini tanpa ada pengekangan. Ini jelas bukan masalah kecil. Apa yang terjadi? Banyak orang mulai curiga. Mereka tidak tahu bahwa konflik telah terjadi antara Si Hao dan Nenek Sihua. Petik terbalik. Dengan wilayah gurun dalam kekacauan yang akan datang, bahkan makhluk archaik Divine Mountains tidak berani menimbulkan masalah bagi sekte tertinggi seperti sekte pengendali surga, namun seorang pemuda berani melakukan hal seperti itu. Tidak ada kebencian di antara kami, namun Anda menyerang tanpa alasan. Bukankah ini lancang? Wajah nenek Sihua jatuh. Dia memantapkan dirinya dengan tongkat penyangga kepala naga dan meraung ke langit, mengekspresikan amarahnya. Wanita tua, bukankah menurutmu wajah lamamu terlalu bengkak? Kamu ikut campur secara rahasia saat aku dan Siyi bertarung, dan barusan, kamu melepaskan serangan yang begitu kejam. Apakah Anda pikir saya buta? Menurutmu siapa yang kau tipu dengan berpura-pura tidak bersalah? Si Hao mencaci maki. Ketika nenek Sihua mendengar ini, lapisan es sepertinya menutupi wajahnya. Dia jelas tidak muda lagi, tapi dia masih benci dipanggil wanita tua oleh orang lain. Wajahnya menjadi semakin sedih. Omong kosong. Dia berteriak sambil tampil tenang dan tenang. Tiba-tiba, Si Hao pindah. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju wanita tua itu dengan kejam. Namun, langit bergetar, dan ahli tertinggi dari Heaven Mending Sekte tampaknya lenyap tanpa jejak. Si Hao tidak bergerak. Dia tiba-tiba menjadi terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, Void Beast Skin. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika Stone Country Capital melelang, kulit Void Beast dijual dengan harga yang mengejutkan. Itu bahkan menarik sekte pengawas surga, jadi pada akhirnya, itu mungkin jatuh ke tangan wanita tua ini. Kamu akan membayar harganya hari ini tidak peduli harta apa yang kamu miliki. Si Hao berkata dengan keras. Siu, secercah cahaya keemasan terbang lewat. Itu adalah anak panah dengan bulu-bulu emas. Itu melepaskan fluktuasi yang mengejutkan, dan riak terus menyebar keluar menuju bagian bawah punggungnya. Orang lain mengambil tindakan, dan tidak diragukan lagi ini adalah ahli tertinggi. Sudah ada orang-orang yang menyerang secara rahasia.
Sebelumnya, dan sekarang setelah sekte pengawas surga dilemparkan juga, mereka menjadi lebih tak kenal takut. Akibatnya, mereka menggunakan metode yang ganas ini. Sua, Si Hao menyingkir. Panah emas menembus langit seperti garis pelangi. Dengan suara pu, itu menembus ke beberapa pembudidaya yang tidak terlibat. Mereka segera meledak, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Jelas sekali betapa menakutkannya panah ini. Ada banyak orang di sini. Ketika serangan seperti ini terbang di udara, secara alami akan menimbulkan korban. Banyak orang menjadi ketakutan dan dengan cepat menyingkir karena takut menjadi orang lain yang mati sial. Pada saat yang sama, langit bergemuruh dan awan gelap turun. Itu sangat luas dan mulai menekan ke arah Si Hao. Ini adalah penggemar berat. Itu seluruhnya hitam dan menutupi segalanya. Awan turun dan memblokir langit saat mengelilingi Si Hao. Kipas hitam besar itu berguncang dan berhamburan di kanopi hujan. Itu sangat menakutkan dan aura yang dihasilkannya sangat menakjubkan. Kipas itu terbuat dari simbol kuno yang rumit dan misterius, dan kekuatan penghancur yang dihasilkannya sangat menakjubkan. Ada banyak orang lain yang menderita serupa. Banyak tangisan terdengar pada saat bersamaan, dan seperti sapuan sapu, suara pilipala terdengar saat mereka semua mati dengan mengenaskan. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin. Dia tahu bahwa ahli tertinggi dalam persembunyian tidak bisa menahan diri lagi. Mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya dan mencuri harta karun di tubuhnya. Dia menghancurkan tinjunya ke langit. Gelombang cahaya yang menyala-nyala meletus, menyembur seperti magma. Ini adalah hasil dari 4 lipat Barages Archaic Vermilion Bird yang bergabung menjadi satu serangan. Itu sangat tirani, seolah-olah berasal dari makhluk purba tertinggi. Gelombang merah membara, burung vermilion merentangkan sayapnya, dan api suci yang meluap di langit semuanya terkondensasi menjadi satu simbol. Itu mendistorsi langit saat menabrak kipas hitam besar. Hong, kekuatan yang kuat dan simbol tak berujung berubah menjadi sinar cahaya tak terbatas. Seolah-olah bintang besar meledak, mengubah tempat ini menjadi reruntuhan. Kipas ini sangat kuat. Itu pecah menjadi beberapa bagian dengan sendirinya, dan seolah-olah itu bermain bersama dengan serangan Si Hao, itu berubah menjadi matahari hitam yang meledak. Simbol menutupi langit, dan suara mantra kuno terdengar di udara. Mereka meletus di sini dan mulai menyerang segalanya. Betapa ganasnya. Semua orang berteriak keheranan. Bahkan tidak ada artefak berharga langka seperti ini yang disimpan sebagai cadangan. Mereka benar-benar ingin memberikan luka yang lebih besar pada luka-lukanya. Ini benar-benar serangan yang hebat, dan semua orang bisa melihat bahwa kipas yang berharga itu adalah benda langka. Si Hao menghela napas. Teknik Archaic Vicious Ten benar-benar menggoda. Untuk mendapatkan apa yang dia miliki, orang-orang ini bahkan tidak keberatan menghancurkan senjata paling berharga. Dia membuka mulutnya dan meludahkan darah. Di bawah pukulan energi, dia mulai mundur. Meskipun dia memasang penghalang, tubuhnya masih terhuyung maju mundur, dan darah terus mengalir dari bibirnya. Bukannya serangan ini terlalu kuat, tapi karena orang-orang tua ini terlalu licik. Mereka jelas mencoba untuk melemahkannya sampai mereka akhirnya bisa membunuhnya. Murid Si Hao kedinginan saat mereka berkeliaran dengan kejam. Para ahli tertinggi ini bertekad untuk membunuhnya, dan mereka akan terus menyerangnya sampai mereka bisa melakukannya. Mereka adalah orang-orang yang setuju secara kebetulan karena situasinya. Mereka semua menggunakan teknik yang menghabiskan banyak energi atau mengeluarkan teknik berharga terlarang. Mereka tidak ingin segera membunuh Si Hao, tetapi ingin melemahkannya dengan setiap serangan untuk menambah luka-lukanya. Anak muda, sepertinya roh-roh kerabat ini juga tidak bisa mentolerirmu lagi. Mari kita lihat bagaimana ini berakhir untuk Anda. Nenek Si Hua muncul dari kehampaan.
Senyuman dingin yang mengejek muncul di wajahnya. Tua, kenapa kamu tidak membersihkan lehermu dan menunggu giliranmu di samping? Kata si Hao. Dang. Pada saat ini, bel berbunyi panjang dan berlarut-larut. Seolah-olah mata air yang jernih membasahi hati setiap orang dengan perasaan santai. Namun, bagi si Hao, suara bel ini seperti pisau tajam yang menyayat hatinya. Hamparan simbol muncul di langit, mengelilinginya. Jiwa si Hao bergetar. Dia merasa bahwa kekuatan kutukan ini tidak asing, karena menyerang jiwanya. Seharusnya sekte pengawas surga mencoba membunuhnya. Pada saat ini, tubuhnya mulai bergoyang maju mundur dan dia hampir jatuh. Lautan kesadarannya mulai naik dan turun. Rasanya seperti dia akan dibelah. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin. Area di antara alisnya bersinar dengan cahaya. Pada saat yang sama, cahaya ilahi di tubuhnya mulai berubah menjadi kuali kecil. Puluhan ribu kuali mulai mengalir melalui dagingnya. Pada saat yang sama, energi esensinya juga membentuk kuali kecil, cemerlang, dan emas. Mereka melonjak dengan cahaya keberuntungan dan menerangi kepalanya dengan cahaya yang cemerlang. Yi, sungguh orang yang sangat kuat. Bahkan tidak banyak individu di antara raja-raja mulia tak tertandingi yang bisa memurnikan cahaya ilahi di tubuh mereka menjadi simbol Dao, namun dia masih hanya di alam ukiran. Seseorang berteriak kaget. Area di antara alis si Hao bersinar. Energi esensinya membentuk kuali emas kecil untuk menahan kutukan itu. Pintu masuk kuali melonjak dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan dan membentuk serangan tanpa bentuk. Membunuh. Saat ini, ada orang lain yang mengambil tindakan berturut-turut juga. Ini semua adalah ahli tertinggi, dan mereka semua sangat berhati-hati, mengambil tindakan sambil menyembunyikan diri. Artefak berharga segera melonjak di udara dan simbol menutupi langit. Suara kitab suci segera terdengar. Artefak berharga dari berbagai sekte segera menenggelamkan daerah ini dan membentuk lautan bencana. Ayah, cepat dan bantu. Bisakah kamu menyelamatkan dia? Di atas gerbong kaisar, Huolinger sedang memohon kepada kaisar. Jelas bahwa dia sangat khawatir. Jalan seseorang harus dilalui sendiri. Sejak dia berani bertarung dengan intens di sini, dia harus menghadapi semua bahaya kejam yang mengikutinya. Jika dia cukup kuat untuk membantai jalan, maka dia adalah naga sejati di antara manusia. Jika dia meninggal di sini, itu berarti dia tidak cukup baik. Kaisar Api secara mengejutkan mengucapkan kata-kata ini dan tidak mengambil tindakan. Si Hao sangat kelelahan. Dia melepaskan 10 lorong surgawi, dan mereka membentuk cakram ilahi yang megah untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, itu tidak cukup, dan dia sekarang diambang kehancuran. Jelas bahwa dia telah menderita banyak kerusakan. Untungnya, kecepatannya sangat cepat. Saat dia mengayun di udara, dia berhasil menghindari sejumlah besar serangan. Sepertinya kalian semua akan terus menganggapku sebagai seseorang yang mudah ditindas kecuali aku membunuh beberapa. Si Hao menjadi sangat marah. Meskipun terluka parah, dia tetap tidak akan mentolerir ini tanpa pembalasan. Ketika panah emas lain terbang, matanya bersinar terang dan melepaskan 2 berkas cahaya. Semua orang terkejut menemukan bahwa 2 kuali emas kecil muncul di dalam pupil matanya. Mata itu menyapu ke segala arah dengan kesadaran ilahi yang sangat kuat, menyebabkan banyak orang gemetar di dalam. Kaulah orangnya. Si Hao melepaskan raungan rendah. Dia telah lama menemukan jejak beberapa orang, terutama yang terus-menerus menembakkan panah pembunuh dari busurnya. Kali ini, dia akhirnya menemukan tubuh aslinya. Membunuh. Laut hitam muncul di bawah kaki si Hao. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa dia telah berubah. Ada simbol di seluruh tubuhnya, seolah-olah itu adalah kulit terluar. Gelombang suara Dao terus bergemuruh juga.
Dia tidak lagi peduli dengan konsekuensinya. Meskipun dia terus-menerus mengeluarkan darah dari mulutnya, dia masih dengan paksa mengembangkan teknik kunpeng sampai batasnya. Gelombang laut hitam dan kekuatan bulan melonjak. Dia terbang ke langit dan bergegas maju dengan membunuh. Kamu, sosok dengan busur emas besar di tangan muncul dari kehampaan. Jelas bahwa individu ini tidak tenang, dan ekspresi kaget terlihat di wajahnya. Meskipun dia adalah seorang ahli tertinggi, dia mengerti dengan jelas betapa menakutkannya Si Hao. Dia pertama kali membunuh kakak Stone yang mulia dan mempesona, lalu dia membunuh ahli tertinggi laba-laba emas. Sekarang, dia mengarahkan pandangannya padanya, jadi itu adalah tanda bencana yang jelas. Sesama orang-orang yang berpikiran sama, kami tidak bisa membiarkan kejahatan kekerasan ini berlanjut di depan mata kami. Kita semua harus mengambil tindakan dan menekannya di sini. Nenek Sihua berbicara dari kejauhan. Dia ingin menyingkirkan pemuda ini secepat mungkin, karena pemuda itu benar-benar membuatnya khawatir. Cahaya ilahi terbang satu demi satu dari para ahli tertinggi. Serangan ini sangat menakutkan, dan karena banyaknya penyerang, tempat ini meletus dengan kekacauan. Namun, langkah Si Hao selanjutnya membawa kejutan besar. Tangannya bergabung, dan seekor ikan kun hitam sepanjang 1 inci naik ke udara. Serangan itu penuh dengan kekuatan bulan yang tak terbatas saat meluncur keluar. Membunuh. Sinar cahaya yang berbeda semuanya dilenyapkan oleh sapuan ekor ikan ini. Ini hanyalah teknik tertinggi dalam teknik yang berharga. Sungguh menakjubkan. Biayanya, bagaimanapun, adalah lebih banyak darah yang dikeluarkan dari mulut Si Hao. Tubuhnya yang terluka tiba-tiba terhuyung, tetapi dia terus bergerak maju tanpa ada perubahan arah. Tangan kirinya terbuka membentuk cakar peng emas yang berkilau dan mengulurkan tangan. Istirahat. Ahli tertinggi itu berteriak. Busur besar di tangannya meletus dengan banyak sinar cahaya untuk meniup kembali Si Hao. Namun, di bawah tatapan kaget semua orang, tangan kiri Si Hao yang tampak seperti tangan peng emas merobek busur besar dalam sekejap, dan bahkan salah satu lengan ahli tertinggi robek. Dengan suara puh, darah terciprat keluar dan lengannya terlepas. Dia melepaskan teriakan yang menyedihkan. Jarak antara keduanya telah tertutup, dan mereka hampir bersentuhan. Ahli tertinggi ini meledak dengan simbol dan mulai menggunakan semua jenis teknik terlarang untuk melawan Si Hao. Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari 100 pukulan. Ini semua adalah serangan dengan artefak berharga dan kemampuan ilahi. Si Hao terguncang sampai dia mengeluarkan lebih banyak darah, tetapi orang lain pada akhirnya masih terbunuh. Dia terkoyak hidup-hidup menjadi beberapa bagian. Dengan membalikkan tangan Si Hao, pagoda penekan jiwa muncul dan menabrak jiwa sejatinya, melenyapkan kesadaran ilahi. Semua orang tersentak. Ini tidak hanya membunuh satu orang di alam dewa kekosongan, tapi orang itu juga setara dengan mati di dunia nyata. Hanya cangkang daging yang tersisa. Terlepas dari apakah itu pagoda penekan jiwa atau jarum penghancur jiwa, mereka berdua adalah harta langka yang benar-benar dapat membunuh pembudidaya yang datang ke dunia ini. Si Hao diam dan tidak bergerak. Dia mengedarkan simbol ajaib dari True Primordial Record untuk merasakan gangguan di udara dengan hati-hati. Dia ingin membunuh Nenek Sihua. Episode ke-387, dengan judul Sapu, langsung ke dalam alurnya. Sial. Saat bel berbunyi sekali lagi, perasaan riang dan santai melanda semua orang. Namun, bagi Si Hao, ini adalah pukulan mematikan yang ditujukan langsung ke jantungnya. Namun, keefektifannya tidak lagi besar karena kekuatan kutukan diblokir di luar. Para ahli tertinggi mengambil tindakan lagi. Dari waktu ke waktu, cahaya yang mengalir akan melonjak dan teknik yang berharga akan turun. Si Hao mengalami kesulitan beberapa kali,
Tetapi pada akhirnya, dia menghindari semuanya. Ayah, dia kehilangan terlalu banyak darah. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati. Huo Linger sangat khawatir dan memohon agar Kaisar Api mengambil tindakan. Tenang, ada banyak hal yang bisa didapat ketika berjuang antara hidup dan mati, dan ini bahkan mungkin menjadi cara baginya untuk mengasah dirinya sendiri. Lebih baik jika dia menghadapi penderitaan seperti ini sendirian. Kaisar Api menjelaskan dengan suara yang dalam. Individu lain yang sangat tenang tanpa mengungkapkan emosi adalah Kaisar Batu. Dia duduk di atas gerbong Kaisar kuno tanpa bergerak. Satu-satunya perubahan pada sosoknya adalah matanya yang bersinar dengan cahaya ilahi setiap kali dia membuka matanya. Kenyataannya, ada beberapa di sana yang agak takut dengan keduanya, atau mereka akan lama mengambil tindakan. Orang-orang ini semuanya agak dekat dengan Kaisar Manusia, tetapi mereka merasa bahwa Kaisar memberi perhatian khusus pada lingkungan mereka. Hong, cahaya yang berapi-api memenuhi langit. Ada seorang ahli tertinggi yang mengeluarkan nyala api li bawaannya. Itu merah seperti magma, dan terbakar begitu intens sehingga ruang itu sendiri mulai bergetar karena dengan cepat membungkus lokasi Si Hao. Semua orang tersentak. Ini adalah api dao bawaan, dan itu menelan segalanya seperti laut raksasa. Latar belakang ahli tertinggi ini tidaklah dangkal, itu kemungkinan adalah burung dewa dengan penguasaan dao api. Yang sangat mengejutkan adalah Si Hao segera duduk. 4 burung dewa merah mulai berputar di sekelilingnya. Mereka menyerap nyala api li di langit dan memurnikan esensi aslinya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan untuk menyehatkan tubuhnya. Hebat, dia sebenarnya menggunakan esensi api untuk dirinya sendiri. Meskipun para ahli tertinggi ini berada di pihak yang berlawanan dan ingin mencuri teknik kunpengnya, mereka masih menghela nafas kagum, merasa bahwa Si Hao agak luar biasa. Rekan kultivator, mengapa kita tidak menyerang bersama? Kita harus menangkapnya lebih awal untuk menghentikan tindakan gila dan malapetaka itu. Nenek Sihua membuka mulutnya. Dia berhenti di udara setelah menjauh cukup jauh. Baiklah, kita akan bergerak bersama dan menangkapnya lebih awal. Para ahli tertinggi menyatakan persetujuan mereka satu demi satu. Mereka masih sedikit terpencar, karena tidak ada dari mereka yang mau mempertaruhkan nyawa. Sekarang seseorang memimpin seperti ini, beberapa orang secara alami ingin lebih banyak orang untuk bergerak dan mendapatkan harta Si Hao. Situasi Si Hao tidak baik. Tekanan yang dia hadapi menjadi semakin besar. Pedang perunggu yang sangat tajam terbang keluar dan terus-menerus menyebarkan cahaya pedang, menenggelamkan lokasi di mana Si Hao berdiri. Hong, sebuah labu kuning berkilau muncul dan berkedip-kedip dengan sinar yang cemerlang. Sumbat di bagian atas labu ditarik, melepaskan helai demi helai kabut. Itu seperti gua hitam yang mulai melahap segalanya. Labu itu akan menyedot Si Hao ke dalam. Aoho, seorang Kiongki muncul. Bentuk makhluk itu mirip dengan campuran antara harimau dan lembu, dan itu dibentuk dari simbol berwarna darah. Tanduk tumbuh di kepalanya, dan bulu merah tua yang tajam menutupi seluruh tubuhnya. Sayap yang sangat besar menjulur dari tubuhnya. Teriakannya mengguncang langit. Ini adalah teknik berharga yang sangat kuat dan sangat mirip kehidupan, seolah-olah Kiongki sejati sedang menerkam. Suara Honglong terdengar. Kapal kayu yang sangat mengintimidasi menabrak dan memancarkan untaian cahaya gelap. Itu penuh dengan energi aneh, seolah-olah membawa sekelompok dewa dan iblis. Setelah diperiksa lebih dekat, ada banyak patung di kapal yang mengeluarkan seberkas cahaya gelap. Sepertinya para dewa dan iblis kuno sedang dihidupkan kembali. Ini adalah artefak berharga yang aneh, dan saat ini, itu menabrak dan menghancurkan jalannya. Cahaya keemasan merobek langit. Seekor burung emas ilahi melebarkan sayapnya dan terjun dengan ganas ke arah Si Hao.
Ini juga kemampuan ilahi yang kuat yang digunakan oleh elang petir legendaris. Itu hanya sepersekian detik, namun si Hao sudah menderita serangan ahli tertinggi dari semua sisi. Tempat ini meletus, dan akan segera hancur berantakan. Perwujudan domain mengerutkan kening. Jumlah kerusakan ini mengganggu keseimbangan tempat ini. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama, hal itu mempengaruhi kestabilan daerah ini dan kemungkinan dapat menyebabkan terganggunya hukum alam tempat ini. Si Hao dalam bahaya ekstrim. Dengan begitu banyak orang mengelilinginya dan mereka semua menggunakan teknik yang mendalam dan misterius, dia benar-benar bergantung pada kehidupan dengan seutas benang. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk masuk dan keluar dalam kemampuan ilahi dan teknik yang berharga. Hong. Dalam sekejap, Vermilion berterbang dari telapak tangannya untuk menahan pedang perunggu. Sepertinya itu akan memperbaikinya saat keduanya saling terkait. Dengan suara kiang, dia juga mengeluarkan Heaven Transforming Bowl. Itu mulai berputar dan bergegas menuju langit. Mangkuk itu mengikat dirinya ke pintu masuk bukaan labu kuning yang berkilauan, menghalangi gua hitam itu, membuatnya untuk sesaat tidak dapat mempengaruhi si Hao. Jelas bahwa ini bukanlah solusi permanen. Labu tanah dengan ganas berguncang dan melepaskan diri dari Heaven Transforming Bowl dan bergabung kembali dengan pertempuran maut yang kacau ini. Ho! Si Hao melepaskan raungan. Asap dalam jumlah yang tampaknya tak berujung muncul dari belakangnya. Peng besar bersayap emas terbang keluar, menciptakan suara gemuruh yang besar. Sosoknya yang sangat besar mengguncang langit dan bumi yang tak terbatas. Apakah teknik Kun Peng akhirnya terungkap? Yi, tunggu, ini hanya Peng bersayap emas yang hebat, tapi kekuatannya tidak lemah sama sekali. Betapa kuatnya. Petik 2. Tidak bagus, bentuknya adalah Peng emas, tapi kekuatannya adalah Kun Peng. Mundur. Orang-orang di sini berteriak kaget, tapi itu sudah terlambat. Kiongki di langit dirobek oleh burung Peng, dan simbolnya tersebar di mana-mana. Pada saat yang sama, garis hitam muncul di tubuh Peng emas. Kekuatannya menjadi lebih besar karena perlahan berevolusi menjadi Kun Peng dan menghantam elang petir. Ledakan hebat terjadi. Petir menari-nari dan listrik mengalir keluar seperti lautan. Peng menukik, menghancurkan segalanya. Setelah menghancurkan semua teknik berharga ini, teknik itu kemudian memasuki kerumunan orang. Ah! Seseorang berteriak dengan sedih, kehilangan satu lengan dan sebagian dari telapak kaki. Teknik Kun Peng tak tertandingi, langsung menimbulkan luka parah pada 2 atau 3 orang. Jika mereka tidak memiliki simbol penyelamat nyawa, mereka pasti akan mati karena serangan ini di sini. Warisan Heaven Mending sekte panjang dan besar, dan dari zaman kuno hingga sekarang, mereka selalu berkembang dengan kemuliaan. Sekarang wilayah gurun menjadi kacau, jika mereka bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka, maka manfaatnya tidak akan ada habisnya. Si Hao menutup matanya dan duduk di dalam kehampaan. Dia mulai mengatur napasnya seolah-olah tidak ada orang di sana. Untaian demi untai simbol muncul di tubuhnya, terutama lengannya. Puluhan ribu garis cahaya warna-warni muncul. Ini adalah artefak sihir ilahi, pelindung lengan. Artefak berharga untuk sementara meningkatkan penghalang cahaya untuk memberinya waktu. Si Hao mengumpulkan energinya, bersiap untuk menggunakan kekuatan terbesar untuk memberikan pukulan fatal dan melarikan diri. Bunuh dia! Nenek Sihua berteriak dan yang pertama menyerang. Yang lainnya juga bergerak. Para ahli tertinggi mengungkapkan ekspresi serius, karena sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka juga tidak mau lagi menyerang secara diam-diam, dan mereka semua mulai mengerahkan seluruh kemampuan mereka dalam pertempuran ini. Sebuah hong berbunyi. Tempat ini meletus dengan aksi. 6 atau 7 sosok menampakkan diri dan menyerang si Hao dari semua sisi. Pada saat yang sama, seorang tetua yang duduk di tengah udara muncul.
Dia mengeluarkan altar kecil dan mulai membakar persembahan kertas di depannya. Dia kemudian dengan cepat mengukir sosok kayu kecil yang menyerupai Si Hao dan melemparkannya ke dalam api. Yi, energi kutukan yang sangat kuat. Saya ingat saat itu ketika saya dikejar, ada seseorang yang menggunakan kutukan seperti ini juga. Di langit, pemuda yang bertarung melawan peri Yue Chan mengungkapkan ekspresi kaget. Hong, Si Hao berdiri dan menyeka darah di sudut bibirnya. Seluruh tubuhnya bersinar, seolah dia segera kembali ke kondisi puncaknya. Pilar berdarah menembus awan dan sepertinya mencapai langit. Pada saat ini, 10 lorong surgawi muncul di sekelilingnya. Bagian surgawi dagingnya bersinar juga dan menyatu dengan yang lain untuk membentuk cakram abadi. Pada saat yang sama, dia tidak lagi menyembunyikan dirinya. Dia menciptakan kembali teknik kunpeng yang sempurna. Gelombang hitam melonjak dari bawah kakinya, dan api ilahi emas mengalir kuat di atas kepalanya. Di bawahnya, seekor ikan kun menerobos permukaan laut dan berenang di sekelilingnya. Di atas kepalanya, matahari yang bersinar terang muncul di dalam cahaya api keemasan. Seekor burung dewa muncul dari dalam. Saat ia membuka dan menutup matanya, seluruh dunia mulai bergoyang. Datang, biarkan serangan ini mengakhiri semuanya. Si Hao berteriak dengan keras. Dengan bunyi hong, gaya bulan dan tenaga surya bergabung. Teknik kunpeng didorong hingga batasnya saat menyapu ke segala arah. Ini adalah perbaikan terakhir, serangan yang dia hasilkan dengan semua yang dia miliki. Jenis kemampuan ilahi ini lebih melelahkan daripada beberapa ratus pertukaran dalam pertempuran besar, menghabiskan energi ilahi yang hampir tak ada habisnya. Namun, yang sangat mengejutkan adalah bahwa 10 lorong surgawi yang besar, serta lorong surgawi daging, mengelilinginya dan mendukung teknik kunpeng, memungkinkannya untuk mendatangkan malapetaka pada musuh-musuhnya. Puh, seseorang langsung diledakkan di tempat. Orang itu bahkan tidak diberi kesempatan untuk bersuara sebelum dia berubah menjadi gumpalan kabut berdarah. Ah, 2 orang lagi mulai pecah inci demi inci. Mereka mati di udara dan dihancurkan menjadi pasta berisi. Pada saat yang sama, kekuatan kutukan mengalir ke arah Si Hao. Namun, itu benar-benar didorong ke belakang, dan sesepuh yang duduk di samping altar kecil itu berteriak. Seluruh tubuhnya terbakar seperti sosok kecil yang terbakar oleh dirinya sendiri belum lama ini. Astaga, apa yang terjadi? Kerumunan itu berteriak. Teknik kunpeng kali ini tidak ada bandingannya. Itu tidak ditutup-tutupi seperti di masa lalu, melainkan sepenuhnya ditampilkan oleh Si Hao. Langit terbelah dan bumi retak. Bahkan beberapa tulangnya sendiri patah. 3 dari ahli tertinggi yang menyerang tewas. Si Hao mengeluarkan jarum penghancur jiwa dan melemparkannya untuk melakukan eksekusi terakhir mereka. Mengerikan sekali. Dia sudah terluka sangat parah. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Dia benar-benar melepaskan teknik hebat seperti itu. Seseorang berteriak dengan takjub. Dengan bekerja sekuat tenaga seperti ini, bukankah dia akan menghancurkan dirinya sendiri? Kamu, Nenek Si Huangeri. Dia mengaktifkan kulit binatang void dan memasuki kehampaan, ingin melarikan diri dari tempat ini. Namun, pada saat ini, kekuatan Si Hao mengguncang dunia. 10 bagian surgawi dan bagian surgawi dagingnya muncul saat dia secara pribadi turun. Berapa kali dia masih bisa melakukan ini dapat dihitung dengan satu tangan. Membatasi. Suara Si Hao sangat dingin saat dia mengunci tempat ini. Kemudian, dia menutup matanya untuk merasakan lokasi Nenek Si Hua. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Pada saat itu, semuanya di sini dalam keadaan stasis. Tak seorang pun kecuali dia yang bisa bergerak. Seolah-olah Raja Iblis telah turun dari surga. Peng. Si Hao menyeret seorang wanita tua dengan ganas keluar dari kekosongan dan memperlihatkan tubuhnya.
Hanya pada saat inilah ruang beku kembali normal. Kamu, Nenek Sihua benar-benar ketakutan. Nenek Sihua ditangkap. Banyak orang berteriak kaget. Pa. Si Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Satu tangan mengangkat Nenek Sihua, dan tangan lainnya melepaskan lebih dari 10 pukulan ke mulutnya. Dia dipukul sampai giginya hancur, menyebabkan darah terbang kemana-mana. Ini benar-benar penghinaan. Si Hao bisa membunuhnya, namun dia tidak segera melakukannya. Sebaliknya, dia terus-menerus memukul wajahnya lagi dan lagi di depan semua orang. Li adalah salah satu dari 8 trigram. Episode ke-388, dengan judul Tidak Ada Ketakutan Menuju Surga Mending Sek. Langsung ke dalam alurnya. Seluruh mulut Nenek Sihua berlumuran darah. Dia menjadi tercengang. Siapa yang berani menggertaknya seperti ini? Mulutnya ditampar lagi dan lagi di depan begitu banyak orang. Anda harus memahami bahwa dia berasal dari sekte penjaga surga, seseorang yang tidak ada yang berani memprovokasi. Dia mewakili warisan yang sangat besar. Bajingan kecil, kamu, wanita tua itu menjadi sangat marah. Setelah tertegun sejenak, dia tersentak kembali ke dunia nyata dan tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Pa. Si Hao tidak menanggapi. Dia hanya mengangkat tangannya untuk memukul wajahnya. Itu terdengar sangat tajam dan jelas di telinga semua orang. Suara pipa ini terus-menerus terdengar dari wajah ahli tertinggi. Itu membuat rahang banyak orang jatuh saat mereka menyaksikan dengan tidak percaya. Saat tamparan terakhir mendarat di wajahnya, seluruh wajah wanita tua itu membengkak. Matanya melonjak karena nyala api, dan bibirnya bengkak sampai seperti batu ungu. Sungguh pemandangan yang buruk untuk dilihat. Semua orang menjadi diam. Hati mereka semua terguncang. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka membuka mulut, kebanyakan dari mereka segera menutupnya. Mereka semua tahu bahwa ini pasti masalah besar. Dia cukup berani untuk mengalahkan bahkan ahli tertinggi dari sekte memperbaiki surga. Mungkinkah ini dimaafkan? Teman kecil, seseorang harus belajar bagaimana memaafkan. Bersikaplah murah hati dan lepaskan teman Dao dari Heaven Mending Sekte Sihua. Seorang penatua membuka mulutnya dan mulai memohon. Si Hao melontarkan pandangan dingin. Kekuatan Heaven Mending Sekte hebat, dan mereka kemungkinan besar akan memasuki wilayah gurun. Si Hao hanya memiliki 2 kata ini untuknya. Dia bahkan telah membunuh beberapa ahli tertinggi, jadi mengapa dia peduli untuk menyinggung satu lagi? Nenek Sihua dan yang lainnya telah memperlakukannya dengan jahat, jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Wajah sesepuh menjadi pucat, tapi dia hanya bisa menahannya. Api melonjak di matanya, tapi dia hanya bisa mundur dengan tenang. Dia tiba-tiba tidak keluar dari sini. Itu karena bertingkah seperti ini juga bisa dianggap membantu sekte memperbaiki surga. Dia tidak ingin bertarung sampai mati melawan si Hao di sini, karena semua orang bisa melihat betapa kejamnya dia. Dia praktis tak tertandingi. Lepaskan aku. Nenek Sihua menggeram. Dia tidak pernah mengalami kerugian seperti itu dan secara tidak terduga mengalami siksaan seperti itu. Apakah menurutmu kamu adalah seseorang yang hebat yang seharusnya aku layani dan kemudian lepaskan? Si Hao mencemooh dengan dingin. Tangannya mengangkat wanita tua yang penuh kebencian itu hampir memutar lehernya sampai mati. Anak muda, lepaskan aku. Kami akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Nenek Sihua berbicara dengan suara rendah, seolah itu suara nyamuk. Dia sudah jatuh ke posisi terendah. Apa katamu? Saya tidak mendengar. Si Hao berkata dengan suara keras. Kamu, cahaya ganas muncul di mata wanita tua itu. Dia benar-benar tidak mau. Jika ini bukan alam dewa kekosongan, bagaimana dia mau berbicara dengan suara lembut seperti itu? Kamu,
Apa kamu setelah menggunakan kutukan dan cara jahat untuk melenyapkanku, kamu masih ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Kamu pikir kamu siapa? Jadi bagaimana jika Anda berasal dari sekte penjaga surga? Mereka yang memprovokasi saya semuanya akan dibunuh tanpa kecuali. Si Hao berkata dengan dingin. Semua orang gusar secara emosional. Pemuda ini terlalu sombong, sebenarnya membuat pernyataan seperti ini. Dia tidak punya niat untuk rekonsiliasi dan sepertinya ingin memusnahkan semua orang di sini. Hahaha. Suara tawa terdengar dari langit. Laki-laki dalam api ilahi sangat kuat. Dia bertarung dengan peri Yue-chan sambil mengamati apa yang terjadi di bawah. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia berkata, "Ini bagus. Pemukulan yang bagus. Wanita tua itu pantas dipukul. Sebaiknya potong saja dia." Petik 2. Peri Yue-chan menghela nafas. Dia melirik ke arah nenek Sihua dan menunjukkan sedikit rasa jijik. Jika dia bersikap baik, maka tidak masalah. Namun, dia melakukan banyak hal tanpa memiliki kemampuan untuk dan pada akhirnya mencoreng reputasi sekte pengawas surga. Laki-laki dalam api ilahi menyerang sambil berkata, "Yue-chan, lihat betapa tidak sedap dipandangnya budakmu." Sekte Heaven Mending sepertinya menerima hampir semua orang hari ini. Meski sempat gemilang di masa lalu, sepertinya masih terdegradasi seiring waktu. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya? Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Jika kita berkultivasi bersama, kita akan terbang bersama dan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Petik 2. Cara bicaranya langsung dan lurus, membuat orang yang mendengarnya tercengang. Hari ini, si Hao tidak hanya mengungkapkan betapa cerobohnya dia, individu ini juga mengejutkan. Dia benar-benar ingin mengambil peri sekte memperbaiki surga sebagai wanitanya sendiri. Nenek Sihua bergumam, "Lepaskan aku. Meskipun Anda mungkin dapat untuk sementara melampiaskan sebagian amarah Anda harus tahu bahwa begitu Jenderal Sekte Pengawas Surga turun ke wilayah gurun, sebagai hasil dari memprovokasi sekte saya, mereka akan menghapus klan Anda, warisan, dan yang lainnya. Tidak ada yang tertinggal." Petik 2. Kali ini, tamparan si Hao sangat sengit. Saat jatuh, salah satu lengannya terlempar, mengeluarkan kabut besar yang berdarah. "Kamu berani mengancamku? Aku, si Hao, berjalan sendiri. Belum ada orang yang berani mengancamku dengan klan dan keluargaku. Karena kamu berani bertindak begitu penuh kebencian, kenapa aku tidak menyingkirkan kalian dulu?" Petik 2. Suara si Hao sedingin es, dan niat membunuh melonjak. Sejak dia muncul, dia bahkan tidak ragu untuk membunuh makhluk berdarah murni. Bagaimana dia akan menyerah pada ancaman seorang pelayan tua? Bahkan jika itu adalah sekte pengawas surga yang dikenal tersebar di beberapa wilayah, mereka masih tidak bisa menggertaknya. Secara khusus, dia pasti tidak akan mentolerir ancaman yang dibuat langsung ke bagian terdalam hatinya. Wajah nenek Sihua mengerut kesakitan. Dia kehilangan satu lengan, menimbulkan rasa sakit yang menusuk. Baik tubuh dan jiwanya menerima pukulan tajam. Penghinaan dan rasa sakit, keduanya bercampur, membuatnya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Ini terlalu memalukan. Dia kesal dan akan menjadi gila. Jika dia bisa hidup, dia pasti akan membunuh si Hao di dunia nyata. Bakat warping surga apa? Selama dia tidak diizinkan untuk tumbuh dewasa, dia tidak akan menjadi apa-apa. Sayangnya, dia saat ini berada di tangan si Hao, jadi dia ditakdirkan untuk mengalami banyak penderitaan. Garis perak terbang melewatinya, dan lengan lainnya terpisah. Itu meledak berkeping-keping di udara. "Monster kecil!" Nenek Sihua berteriak. Dia tidak bisa menahan penderitaan. Baik pikiran dan tubuhnya disiksa sampai hampir runtuh. Wanita tua yang menjijikkan, mulutmu tajam bahkan saat kematian sudah dekat.
Kakek ini akan mengajarimu bagaimana bertingkah seperti seseorang. Pada titik ini, Si Hao secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kali ini, ketika tamparan itu turun, dagu wanita tua itu dipotong. Dia sangat kesakitan sehingga dia menangis dengan sedih dan berjuang keras. Dao sobat, ada saatnya kau harus menunjukkan belas kasihan. Ahli tertinggi lainnya membuka mulutnya. Suaranya agak sedih. Jelas mereka menyadari situasinya. Setelah menggunakan teknik kunpeng yang paling gila, meskipun dia membunuh beberapa orang dan bahkan menangkap nenek Sihua, tubuhnya sendiri mungkin mengalami kerusakan besar juga dan tidak memiliki banyak kemampuan bertarung yang tersisa. Kalian semua, pergilah. Jika tidak, aku akan membunuh kalian semua satu persatu. Suara Si Hao dingin dan mengancam. Dengan suara kaca, kaki wanita tua itu dirobek oleh Si Hao. Suara patah tulang yang memekakkan telinga terdengar, dan ketika para pembudidaya mendengar ini, mereka semua menggigil dalam hati. Seorang ahli tertinggi yang agung dan luar biasa menghadapi penghinaan seperti itu bahkan saat berada di ambang kematian. Ini benar-benar hal yang menakutkan. Kamu bertindak seperti ini, tidak peduli identitas apa yang kamu miliki atau seberapa tinggi bakat alami kamu, tidak akan ada tempat tersisa untukmu di dunia ini di masa depan. Suara wanita tua itu mulai terdengar parau karena berteriak. Saya adalah orang yang paling tidak takut dengan ancaman. Si Hao menjawab dengan dingin. Baik, Anda akan menyesal di masa depan. Klanmu, sukumu, mereka semua akan musnah. Nada bicara wanita tua itu kasar. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak harapan untuk hidup. Di dunia ini, desa batu adalah hal terpenting di hatinya. Dia tidak akan tahan dengan orang lain yang menyinggung itu, bahkan jika itu hanya ancaman seperti sekarang. Tamparan turun. Tubuh nenek Sihua mulai terbelah, dan terlihat jelas bahwa tubuhnya diambang kehancuran. Dia menjerit ketakutan, karena dia tahu bahwa saat berikutnya adalah kehancuran jiwanya yang sebenarnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Pada saat ini, dia menjadi sangat menyesal. Mengapa dia harus mengganggu bencana pembunuhan seperti itu? Dia benar-benar mengundang bencana untuk dirinya sendiri. Tidak hanya dia tidak bisa berurusan dengan Si Hao, pada akhirnya, bahkan hidupnya akan menjadi sia-sia. Dia hanyalah seorang pelayan tua, tapi dia ingin menghilangkan kemungkinan ancaman bagi sektenya. Sekarang dia berpikir kembali, itu benar-benar lelucon. Saudaraku Si, kamu telah membuat cukup banyak kekacauan dan membunuh cukup banyak orang. Bisakah Anda sedikit lunak dan meninggalkan semangat sejatinya? Bisakah kamu menyisihkan sedikit kebaikan? Pada saat ini, Peri Yue Chan di langit juga berbicara. Dari awal sampai akhir, dia selalu diam tanpa memohon keringanan, karena dia pikir nenek Sihua benar-benar tidak bertindak adil dan malah agak memalukan. Namun, dia tidak bisa tidak mengatakan apa-apa sekarang, karena semangat sejatinya akan segera musnah. Saya tidak bisa. Jawaban Si Hao sangat langsung. Karena dia adalah musuh, tidak ada alasan untuk bernegosiasi. Wanita tua ini sangat membencinya, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Dia harus membunuhnya. Yue Chan, kamu harus lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Jika nanti Anda ketahuan, Anda perlu memikirkan tentang bagaimana Anda akan menjadi wanitaku. Apakah akan ada waktu untuk memikirkannya? Laki-laki dalam nyala api ilahi tertawa keras. Dia sangat tidak terkendali, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan di luar kepercayaan. Pada saat berikutnya, telapak tangan Si Hao turun, menghancurkan tubuh nenek Sihua menjadi beberapa bagian. Mereka perlahan jatuh dari langit. Ada bola cahaya di mana tubuhnya semula berada yang mengelilingi roh sejatinya. Dia ingin melarikan diri dengan harapan bisa hidup kembali di dunia nyata. Si Hao melepaskan cibiran.
Dia mengulurkan tangan dan menangkapnya sekaligus. Pada saat yang sama, pagoda penekan jiwa yang semerah darah muncul dan mulai memurnikan jiwa aslinya. Ah tidak, wanita tua itu berteriak keras saat dia menggeliat di antara jari-jarinya. Dia sangat menyesal dan tidak mau mati seperti ini di tangan pemuda itu. Dia putus asa. Jika dia diizinkan untuk memilih lagi, dia pasti tidak akan memprovokasi bencana pembunuhan ini. Dia terlalu menakutkan. Dia hanya mengundang bencana ke dirinya sendiri. Puh, pagoda penekan jiwa bergoyang dengan lembut dan memurnikan jiwa aslinya menjadi abu. Sisa-sisa yang berserakan jatuh dengan lembut dari langit. Semua orang benar-benar tercengang. Seorang ahli tertinggi dari sekte pengawas surga tersingkir begitu saja. Ini benar-benar masalah besar, dan orang banyak bertanya-tanya konsekuensi seperti apa yang akan ditimbulkannya. Ketika semua orang melihat ke arah Si Hao, mata mereka tampak sedikit berbeda. Pemuda ini terlalu mendominasi. Begitu dia diprovokasi, dia tidak lagi menganggap apapun. Dia tidak lagi peduli tentang membunuh bahkan ahli tertinggi. Sekarang, beberapa ahli tertinggi sedang menimbang-nimbang dalam pikiran mereka tentang bagaimana memecahkan masalah di depan mata mereka. Jika mereka memprovokasi pemuda ini, itu bisa mengakibatkan bencana besar. Berdasarkan sifatnya, begitu dia dewasa, dia tidak akan membiarkan sebutir pasir pun tinggal di matanya. Mereka yang memprovokasi dia semua akan dibunuh tanpa kecuali. Kamu membunuh nenek Sihua dan dengan demikian memprovokasi seluruh sekte penjaga surga. Di masa depan, tidak akan ada tempat untukmu di dunia ini. Seorang penatua berteriak, saya ingin membunuhnya, jadi saya lakukan. Sungguh menarik bahwa Anda adalah seorang ahli tertinggi, namun Anda tidak punya nyali apapun. Wilayah gurun bukan milik sekte pengendali surga, dan di masa depan, itu juga tidak akan menguasai makhluk wilayah gurun kita, kata Si Hao dengan tenang. Jangan terlalu keras mulut. Mulai hari ini, tidak akan ada tempat tersisa untuk Anda. Setelah Heaven Mending Sekte memberikan perintah, bagaimana Anda akan bertahan? Sebenarnya ada seseorang yang berbicara dengan dingin dalam upaya untuk mendapatkan bantuan dari sekte pengawas surga. Si Hao tertawa, sepertinya tidak peduli sedikit pun. Ada lagi tawa yang jelas dan ringan yang terdengar. Sosok yang sangat cantik muncul. Kulitnya seputih salju, dan rambutnya hitam pekat. Matanya membawa cahaya licik, dan seluruh tubuhnya indah. Ini adalah seorang wanita muda yang memiliki pesona luar biasa dan kecantikan yang menyentuh. Ada rayuan yang lebih besar pada penampilannya, ini tepatnya penyihir itu. Suaranya sangat menyenangkan untuk didengarkan saat dia berkata, Sekte Heaven Mending masih belum bisa menutupi langit dengan satu tangan. Mulai sekarang, Saudara Si adalah tamu terhormat Sekte Pemutus Langit. Petik 2. Episode ke-389, dengan judul Menargetkan Perwujudan Domain. Langsung ke dalam alurnya. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi terguncang. Apakah Skysavering Sekte mengirim orang-orang mereka? Selain itu, penyihir aneh inilah yang identitasnya sebanding dengan Peri Yue Chan. Ini tentu saja membuat banyak orang khawatir, terutama para ahli tertinggi yang baru saja berbicara. Ini adalah konflik besar antara sekte besar. Meskipun asal-usul mereka bagus, jika mereka terjebak dalam hal ini, itu hanya akan menimbulkan masalah. Si Hao sebenarnya luar biasa ini, melibatkan dirinya dalam perjuangan antara dua sekte besar ini dan membuat Sekte Pemutus Langit secara pribadi menunjukkan diri. Jika ada yang berani bertindak, mereka benar-benar akan berpikir dua kali sebelum melakukannya. Penyihir iblis memiliki mata cerah dan gigi putih. Gayanya yang luar biasa tak tertandingi, dan fisiknya sangat memikat. Sepasang kaki panjang dan ramping yang indah bergerak maju mundur, menggambar sosok yang sangat bergerak.
Adik batu kecil, lukamu tidak ringan. Kamu sebaiknya pergi saja bersamaku, kata penyihir itu. Alis hitamnya melengkung dan pupil matanya cerdas. Di dalam bibir merahnya ada gigi-gigi yang berkilau, dan ada semacam pengaruh spiritual padanya. Tidak seburuk itu, saya masih baik-baik saja dan bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun juga, perjuangan hidup dan mati seperti ini adalah cara yang baik untuk mengasah diri. Si Hao tertawa dan mengucapkan terima kasih. Semua orang menjadi takut. Orang ini terlalu aneh. Dia jelas menderita luka serius dan akan mati. Apakah dia benar-benar menganggap pertarungan semacam ini sebagai ujian? Para ahli ini secara alami berpengalaman, dan mereka secara alami sekarang melihat bahwa pemuda yang menyesatkan surga ini memiliki dukungan yang luar biasa. Saat bertarung hidup dan mati dalam pertarungan melawan ahli tertinggi, dia sebenarnya masih bisa tertawa begitu saja. Apakah ada orang lain yang ingin mencobanya? Si Hao berteriak. Semua orang tercengang. Apakah dia serius? Dia justru mengeluarkan tantangan itu sendiri. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia benar-benar tidak takut mati di sini? Kenyataannya, si Hao benar-benar menderita luka parah. Belum lama ini, dia masih ingin melarikan diri dan membuat jalan pembantaian. Namun, dia sekarang menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk sepenuhnya melepaskan potensinya. Dengan menghabiskan semua yang dia miliki, dia sebenarnya bisa mendapatkan banyak manfaat. Anda harus memahami bahwa biasanya, dia akan selalu mengalahkan musuh-musuhnya. Di mana dia akan menemukan lawan yang cocok. Di Istana Suci Kaisar Tanah Leluhur Klan Api, dia bertemu dengan tembok dewa dan iblis, yang membuatnya sangat gembira. Dan saat ini, ada sekelompok makhluk yang layak untuk bertarung dengan semua yang dia miliki. Ini jelas merupakan kesempatan langka. Tentu saja, ini bukanlah dia yang terburu-buru menuju kematiannya. Dia masih memiliki kepercayaan diri, karena ketika dia membunuh nenek Sihua barusan, dia mendapatkan kulit Void Beast itu. Itu bisa membuatnya melakukan perjalanan tanpa halangan melalui kehampaan. Jadi, dia tidak lagi takut pada siapapun di sini. Dia memperlakukan tempat ini seperti ladang jagal. Dia akan melawan pertempuran berdarah ini sampai akhir. Harus disebutkan bahwa penyihir itu terlalu tajam. Dia sangat cerdas. Dari mata si Hao yang dipenuhi dengan semangat pertempuran, dia merasakan semacam kepercayaan diri dan kesombongan dan segera memahami niatnya. Karena itu masalahnya, semuanya, tolong lanjutkan. Sekte Sky Severing saya akan mundur. Dia terkikik. Kemudian, dengan cara yang lugas, dia langsung terbang di udara seperti roh yang cerah dan indah. Semua orang tercengang. Penyihir itu pergi begitu saja, tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Tiba-tiba, seorang individu berjubah hitam muncul dari kegelapan dan bergegas membunuh menuju penyihir. Sebuah tangan hitam besar meraih ke langit. Pada saat yang sama, beberapa sosok yang tidak jelas muncul. Mereka semua adalah sosok kuat dengan kekuatan luar biasa. Sumber kekuatan mereka tidak hanya terletak pada tubuh mereka, tetapi lebih pada formasi besar yang ditata. Mereka akan menjebak penyihir itu di sini, membuat semua orang ketakutan. Mereka semua bisa merasakan bahwa ini adalah formasi ilahi. Yi, kalian juga mengikutiku ke wilayah gurun. Apakah Anda mencoba membunuh saya dengan ini? Namun, ini adalah alam Void God, jadi tidak mudah memanfaatkanku. Anda semua mungkin mati di sini saja. Penyihir itu kagum saat dia mengenali siapa mereka. Apakah menurutmu tidak ada yang tersisa di sekte pemutusan langit kita? Tepat pada saat itu, ada suara tua yang terdengar. Dua sosok muncul dan langsung masuk ke formasi untuk membantu penyihir dengan serangan. Tempat ini meletus dengan aksi.
Pertempuran yang melibatkan formasi hebat terjadi. Kedua belah pihak terus-menerus mengibarkan bendera formasi. Formasi ilahi, ini layak untuk sekte besar yang tak tertandingi. Bahkan barang seperti itu dibawa. Jika mereka memutuskan untuk berpartisipasi dalam kekacauan yang akan datang di wilayah gurun, itu pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Petik 2. Semua orang ketakutan. Sekte besar yang tak tertandingi yang melintasi beberapa wilayah ini benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Siapa yang masih tidak mau menyerah? Kemari dan bertarung. Saya akan membantu Anda menyembuhkan penyakit mental Anda. Si Hao menantang. Semua orang merasa bahwa ini benar-benar terlalu sombong ketika mereka mendengar kata-katanya. Ada beberapa ahli tertinggi yang wajahnya menjadi pucat pasi. Ekspresi mereka menjadi cemberut. Ini terlalu sombong. Orang ini mengambil inisiatif untuk menantang mereka, membalik-balik semuanya. Dia bahkan tidak berlari lagi. Ada beberapa orang yang hatinya menjadi dingin. Bakat alami pemuda ini luar biasa, dan dia sudah sangat kuat. Jika dia tidak terbunuh sekarang, maka itu tidak akan baik untuk mereka di masa depan. Karena dia yang memintanya, maka mari kita bunuh dia bersama-sama. Seseorang berbicara secara tersembunyi agar semua orang mengambil tindakan. Baiklah, ayo bunuh dia. Orang-orang yang mengambil tindakan barusan adalah ahli tertinggi. Ini semua adalah sosok yang berpengaruh besar, dan diprovokasi oleh generasi muda yang lebih muda ini membuat mereka geram. Suara yang menghancurkan langit terdengar di udara. Beberapa sosok yang tidak jelas muncul. Mereka menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya dan mulai melakukan pembantaian besar-besaran. Saat itu juga, petir dan guntur meletus dan angin yang sakit menderu-deru dengan marah. Tempat ini kembali beraksi. Laki-laki dalam api ilahi dan peri Yue Chan sedang bertempur dalam pertempuran besar di udara. Penyihir sekte pemutus langit sedang melawan beberapa individu misterius di kejauhan, dan di dekatnya, si Hao bertempur dengan sengit melawan para ahli tertinggi. Tempat ini mulai berisik, dan teriakan pembunuhan terdengar di langit. Anak muda, kamu benar-benar tidak tahu kapan harus mundur. Sekte pemutus langit telah memutuskan untuk membela Anda, namun Anda tidak memahami peluang dan malah membalik ke sini. Banyak orang akan dianiaya jika Anda tidak mati hari ini. Salah satu tetua berbicara dalam-dalam. Tua, barusan, kaulah yang melompat keluar dan memintaku untuk melepaskan nenek si Hua. Sekarang, kamu datang lagi, tapi untuk mati. Jangan berpikir bahwa Anda aman hanya karena Anda menyembunyikan penampilan Anda. Pada kenyataannya, saya tidak akan peduli. Siapa Anda ketika saya membunuh Anda? Ketika si Hao selesai berbicara, dia menghilang dari lokasi aslinya dengan suara Sou. Yi, semua orang kaget. Dengan suara Hong, langit hancur berantakan. Sinar cahaya yang cemerlang memenuhi udara. Si Hao berdiri di atas sepotong kulit binatang purba sambil menggunakan kemampuan sucinya, meledakkan tetua itu keluar. Dia segera batuk seteguk darah dan hampir mati secara tragis. Void Beast Skin. Hati semua orang mulai melompat dengan keras. Ini adalah item nenek si Hua, jadi bagaimana dia bisa menggunakannya segera setelah mendapatkannya? Jenis kulit binatang aneh ini seharusnya membawa simbol yang misterius dan mendalam. Setidaknya, seseorang harus benar-benar memahaminya sebelum menggunakannya. Bagaimana Anda bisa menggunakannya segera setelah menyempurnakannya? Tetua itu bertanya dengan suara lemah. Siapa saya? Aku adalah makhluk tertinggi surgawi. Si Hao tertawa dingin. Suaranya sangat mendominasi, dan itu juga membawa kepercayaan diri. Itu membuat semua orang tidak bisa berkata-kata, namun, di dalam, mereka sedikit gemetar. Orang ini sepertinya benar-benar telah memahaminya secara menyeluruh. Sepotong kulit binatang ini sangat kuno.
Itu tidak pernah disempurnakan menjadi artefak yang berharga, dan sebaliknya, simbol yang tertinggal di atasnya digunakan untuk kemampuannya bergerak melalui kehampaan. Saat Si Hao berdiri di atasnya, tubuhnya dan Dao bergabung bersama untuk memindahkannya. Tidak hanya bakat alaminya yang menakjubkan, itu juga karena dia pernah melakukan kontak dengan kulit binatang Kaisar Api. Saat berkas cahaya padam, Si Hao sekali lagi menembus langit. Ini membuat hati semua orang menggigil. Ini terlalu aneh. Mereka tidak tahu siapa yang akan dia serang selanjutnya. Tetua yang terluka parah melepaskan tangisan yang menyedihkan. Si Hao muncul sekali lagi, dan dia langsung menggunakan kekuatan Kunpeng untuk menerobos teknik berharga yang melindunginya. Dia terguncang sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya mulai retak dan batuk darah dalam jumlah besar. Semuanya bergerak bersama. Cepat bunuh dia. Aku mencoba menghentikannya. Semuanya bergandengan tangan dan cepat singkirkan dia. Penatua itu berteriak keras, berharap yang lain mengambil tindakan dan membantunya. Si Hao langsung beraksi. Meskipun wajahnya pucat karena kehilangan darah, dia masih tirani yang tak tertandingi. Dia seperti naga berbentuk manusia saat dia melayang di udara dan mengacungkan tinjunya. Dia menggunakan tekniknya yang berharga untuk menyerang semua orang. Semua orang buru-buru bergegas menawarkan bantuan mereka. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk memusnahkan pemuda ini. Namun, hasil akhirnya tidak seperti yang mereka inginkan. Dengan suara hong, tetua itu dihancurkan hidup-hidup oleh Si Hao, meledak di udara. Kemudian, jarum penghancur jiwa merah terbang keluar, menembus roh sejati. Banyak orang berteriak keras, menampakkan tanda-tanda ketakutan. Orang ini terlalu biadab dan pantas dikenal sebagai seseorang yang membuat marah dewa dan manusia. Dia langsung membunuh ahli tertinggi. Sulit bagi tempat ini untuk kembali tenang. Semua orang sangat terguncang, dan keributan segera meletus. Tanpa ragu, wilayah gurun akan sangat terpengaruh. Itu hanya satu hari, namun tidak hanya individu bermata dua terbunuh, beberapa ahli tertinggi juga jatuh berturut-turut. Ini benar-benar bencana besar. Si Hao, hanya seorang pemuda berusia 13 tahun, benar-benar memiliki prestasi pertempuran yang hebat. Dia benar-benar seorang tokoh pemberontak yang mulia dan menghancurkan dunia. Kenaikan kekuasaannya benar-benar dilakukan dengan melangkahi darah dan tulang para ahli tertinggi dan bakat luar biasa. Itu terlalu mencengangkan. Hati setiap orang tergerak, dan mereka terus bergetar. Ini seharusnya cukup. Tiba-tiba, suara dingin terdengar, dan perubahan terjadi di langit. Laki-laki dalam api, ilahi menjadi sangat dingin saat dia melepaskan serangan besar. Itu adalah kemampuan ilahi 6 Dao reinkarnasi. 6 jenis teknik berharga terbang pada saat yang sama, mengguncang langit dan menggerakkan bumi saat mendorong mundur peri Yuechan. Selain itu, artefak magis misterius ditempatkan olehnya ke langit. Itu mulai melahap energi esensi dari semua sisi. Orang-orang yang mati, terutama kabut berdarah dari para ahli tertinggi yang mati tersedot. Teknik berharga apa ini? Apakah itu akan menghancurkan tempat ini? Semua orang berteriak dengan keras. Artefak magis ini terlalu tangguh, tanpa diduga membuat langit tidak stabil dan membuat hukum tempat ini menjadi kacau balau. Langit hampir meledak. Bahkan para ahli tertinggi pun tercengang. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat apa yang sedang terjadi. Hati mereka semua mulai bergetar. Yang paling menakutkan adalah artefak magis terus tumbuh, menutupi langit. Baru sekarang mereka menyadari bahwa itu menyerupai cincin ilahi yang sangat menakutkan. Tidak bagus, hal ini di luar batas pemahaman kita. Itu adalah objek ilahi yang menentang surga yang melepaskan energi kekacauan. Terlalu menakutkan. Seorang ahli tertinggi berteriak ngeri. Bahkan Si Hao pun kaget.
Dia bisa melihat bahwa cakram ilahi yang tidak jelas menutupi langit. Untai demi untai kekacauan utama mengalir keluar untuk menekan dunia ini. Pada saat ini, bahkan pagoda kecil di rambutnya mulai bergoyang, seolah-olah itu menghasilkan semacam reaksi. Ekspresi Peri Yuechan berubah. Dia dengan cepat terbang mundur untuk membebaskan diri dari ruang yang dikelilingi oleh cakram ilahi ini. Dia memisahkan dirinya dari medan perang dengan ekspresi mendung di wajahnya. Yang lain semua ngeri dan merasa seolah-olah hari penghakiman telah tiba. Mereka lari ke segala arah, dan bahkan ahli tertinggi tidak terkecuali. Namun, mereka masih sedikit terlambat. Beberapa individu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut berdarah sebelum memasuki cakram ilahi itu. Meskipun jumlah orangnya tidak banyak, itu masih sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang akan dia lakukan? Seseorang berteriak, bahkan para ahli tertinggi pun ketakutan. Mereka merasa orang ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar mengeluarkan artefak berharga seperti ini. Ini sangat mempengaruhi stabilitas dan suasana tempat ini. Berhenti. Tepat pada saat itu, perwujudan domain berteriak keras. Wajahnya pucat dan seburuk mungkin. Hehe, terlambat. Laki-laki dalam nyala api ilahi tertawa dingin. Dia melirik Peri Yuechan di kejauhan dan berkata, "Kamu adalah wanitaku, tapi saat ini, ada sesuatu yang besar yang harus aku jaga dulu." Hong, dis dihancurkan ke bawah, mengelilingi perwujudan domain. Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa target sebenarnya adalah perwujudan domain. Bagaimanapun, alasan mereka bisa datang ke tempat ini adalah karena perwujudan domain. Semua orang akan menjadi gila. Ini terlalu tidak nyata. Sebenarnya ada seseorang yang berani memberontak melawan alam dewa Void seperti ini. Apakah mereka mencoba menentang surga? Dia mencoba membunuh perwujudan domain. Sebelum individu misterius ini datang, semua orang memiliki kesan bahwa dia sombong dan sombong, tetapi sekarang, mereka menyadari bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan. Perilaku agresifnya bukannya tanpa dukungan. Saat ini, banyak orang tercengang. Semua orang merasa bahwa mereka tidak berpikir jernih, atau orang itu gila. Tidak peduli seberapa gila seseorang itu, seseorang tetap tidak boleh mencoba untuk membunuh perwujudan domain. Episode ke-390, dengan judul Artefak Magis Chaotic, langsung ke dalam alurnya. Piringan ilahi bersinar dengan 6 warna berbeda dan melepaskan kabut kacau yang kabur. Itu membatasi ruang di sekitarnya, seolah-olah itu akan menghancurkan segalanya. Itu sangat kuat sehingga hukum langit dan bumi menjadi tidak stabil dan tatanan tempat ini menjadi kacau. Seberkas cahaya terbang keluar dari piringan menuju perwujudan domain. Cahaya ini sangat kuat hingga ekstrim. Itu membuat ruang di sekitarnya meresap, dan seolah-olah cakram ini mengubah hukum tempat ini. Wajah semua orang pucat saat mereka berteriak kaget, terutama para ahli tertinggi, yang merasakan rasa dingin yang lebih besar merayapi punggung mereka. Bagaimana mungkin menghasilkan kekuatan sebesar ini? Itu benar-benar menghancurkan tatanan tempat ini. Itu terlalu kuat, jauh melebihi jumlah kekuatan yang diizinkan di sini. Wajah perwujudan domain menjadi jelek saat dia dengan cepat mundur. Serangan ini ditujukan padanya, dan jika itu mengenai targetnya, itu akan sangat mengerikan bahkan untuk dipikirkan. Meskipun dia adalah penegak tempat ini, dia masih harus menghindari serangan ini. Terlalu tidak masuk akal dan berlebihan. Siapa orang ini? Mengapa dia mengabaikan aturan dan hukum tempat ini dan mencoba membunuh perwujudan domain? Banyak orang menjadi agak takut, dan ada beberapa ahli yang bahkan tercengang. Mereka tidak bisa memahami alasan di balik tindakan ini. Ini orang gila. Dia ingin membunuh perwujudan domain dan menghancurkan hukum yang mengikat alam dewa kekosongan bersama-sama,
mempengaruhi wilayah alam transformasi spiritual ini. Tempat ini akan benar-benar hancur. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang pernah mendengar tentang orang seperti ini. Hal-hal yang dia lakukan terlalu berlebihan dan tidak bisa dimengerti. Seberkas cahaya melintas. Area itu dengan cepat menjadi redup, seolah-olah ruang waktu sedang dirusak. Ekspresi perwujudan domain itu jelek karena dia hampir tidak menghindari serangan itu. Namun, orang-orang di belakangnya terjebak di dalamnya dan langsung berubah menjadi abu. Secara praktis tidak mungkin untuk bertahan. Bahkan jika seorang ahli tertinggi menghadapi serangan ini, mereka kemungkinan besar masih akan mati. Ketika semua orang melarikan diri dari daerah itu, tubuh mereka menjadi dingin. Lapisan bulu kuduk merinding menutupi kulit mereka. Mengikuti suara honglong, cincin dewa di langit bergetar. Kabut kacau melesat ke arah lokasi perwujudan domain. Cakupan serangan ini luar biasa, dan itu menimbulkan tekanan yang luar biasa. Banyak orang merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka saat melihat pemandangan ini. Artefak magis macam apa ini? Bahkan kekacauan mendasar muncul, yang membuat jiwa mereka bergetar. Ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Hal semacam ini hanya diangkat dalam legenda dan cerita dan praktis tidak ada di dunia nyata. Mereka tidak pernah menyangka bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ketika para ahli tertinggi mengerti sedikit lebih banyak, mereka menjadi lebih terkejut. Ketika mereka memikirkan hal ini dengan hati-hati, mereka menyadari bahwa artefak berharga semacam ini seharusnya tidak ada di dunia nyata. Setidaknya, itu seharusnya tidak muncul di alam fana. Itu karena berdasarkan pemahaman mereka, bahkan leluhur mereka yang akhirnya menjadi dewa atau iblis tidak memiliki artefak magis semacam ini. Mereka tidak bisa memperbaiki hal seperti itu. Artefak berharga semacam ini hanyalah legenda bahkan bagi dewa dan iblis. Dengan suara wenglong, kekacauan utama melonjak. Perwujudan domain segera mengeluarkan teriakan nyaring. Meskipun dia dengan cepat menyingkir, sebagian tubuhnya masih bersentuhan dengan kabut. Meski itu hanya lapisan kabut tipis, itu membuat tubuhnya bergetar hebat. Dia batuk seteguk darah. Istirahat. Perwujudan domain berteriak keras. Seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya. Ini adalah misteri hukum yang mendalam. Seolah-olah kotak ilahi terbuka dan cahaya paling cemerlang dilepaskan untuk mendorong kabut. Tubuh perwujudan domain sangat bergetar. Dia dengan cepat mundur. Seolah-olah dia telah melihat hantu, dan cukup banyak warna hilang dari wajahnya. Setelah memindahkan beberapa ratus zang menjauh, dia memandang pria misterius dan cincin ilahi di langit. Jelas bahwa dia mengalami pukulan yang cukup berat. Siapa sebenarnya kamu? Pikirannya sangat terguncang. Dia hanya keinginan dunia ini, mewakili jenis ketertiban, namun seseorang benar-benar bisa melukainya. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka semua mulai gemetar ketakutan. Seberapa menakutkankah laki-laki dalam api misterius itu? Bahkan perwujudan domain terluka. Ini seperti sesuatu di luar fantasi. Saya hanyalah seorang kultivator yang bebas dan tidak terkekang. Saya suka mengumpulkan keindahan surgawi, dan saya juga suka mengumpulkan semua jenis teknik yang berharga. Hari ini, saya ingin merebut esensi dewa, kata pria dalam nyala api ilahi. Suaranya sangat keras, membuat langit bergetar. Semuanya bergemuruh, seolah-olah ada suara guntur. Seluruh langit beresonansi sebagai tanggapan, membuat ekspresi banyak orang jatuh. Jika ini sebelumnya, semua orang akan merasa bahwa dia hanya menjadi sombong, tetapi sekarang, tidak ada satu orang pun yang meragukan kata-katanya. Dia pertama kali ingin menangkap peri sekte pengendali surga, kemudian, dia akan membunuh perwujudan domain. Tugas-tugas ini terlalu konyol. Siu, secercah cahaya terbang.
Dis ilahi di langit bergetar lagi dan terjalin dengan simbol untuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Langit menjebak sekelompok orang, dan mereka tidak bisa melarikan diri selama ini. Mereka mengeluarkan artefak berharga untuk bertahan dari cahaya mematikan ini. Pada kenyataannya, seberkas pancaran ilahi ini tidak ditujukan pada mereka melainkan masih menuju perwujudan domain. Kamu berani. Perwujudan domain berteriak keras. Kedua tangannya membentuk jejak untuk mengeluarkan energi kuat yang bertabrakan dengan seberkas cahaya itu, dan suara yang luar biasa terdengar. Segala jenis hukum dan misteri yang mendalam muncul, menyebabkan tempat ini meledak. Cahaya itu terhalang, tetapi perwujudan domain masih menarik napas dalam-dalam, dan dadanya berfluktuasi dengan keras. Semua orang menjadi ketakutan. Pemuda ini terlalu menakutkan. Dengan metode menantang surga semacam ini, apakah itu dapat merusak bahkan perwujudan domain? Merebut esensi dewa, sebenarnya ada seseorang yang berani melakukan hal seperti itu. Di kejauhan, mata seorang tetua menunjukkan kebingungan yang tak ada habisnya. Dia benar-benar terguncang. Dia bukan satu-satunya. Ada beberapa pembudidaya yang agak tua yang merasakan ketakutan. Jenis peristiwa ini pernah terjadi sebelumnya di tahun-tahun kuno, di mana ada orang-orang yang berani menantang perwujudan domain. Benar-benar menantang surga. Namun, orang-orang ini terlalu langka. Mereka semua adalah sosok yang tidak dapat diatasi dan tidak dapat dihentikan yang memiliki kekuatan yang sangat konyol. Bagaimana dia akan merebut esensi dewa? Apa yang akan dia lakukan? Beberapa orang tidak mengerti. Suara mereka gemetar saat mereka bertanya pada ahli tertinggi yang lebih tua. Alam dewa kekosongan ditempa dari energi esensi banyak dewa, jadi secara alami mengandung hukum para dewa. Perwujudan domain adalah kehendak dunia ini dan berisi hukum tatanan kuno dan mendalam. Dengan membunuh perwujudan domain, mereka menghilangkan sebagian dari intinya, setara dengan merampas misteri mendalam para dewa. Petik 2. Semua orang tercengang. Perwujudan domain adalah refleksi dari hukum yang ditinggalkan oleh para dewa. Membunuh perwujudan domain dan mencuri jejaknya sama dengan memperoleh sebagian dari misteri mendalam para dewa. Semua ahli tercengang. Apa yang direncanakan pria misterius ini? Ini terlalu menantang surga. Dia akan melawan hukum spiritual yang ditinggalkan oleh para dewa dan bahkan merebut kekuatan mereka. Ini benar-benar pemandangan yang langka. Bagaimana bisa ada orang seperti dia? Apakah dia benar-benar mampu menghancurkan dunia spiritual yang dibangun oleh para dewa? Dia tidak mundur sedikit pun, bukankah dia terlalu kuat? Petik 2. Semua orang agak tidak mau percaya betapa kuatnya pria misterius ini. Dia melampaui semua legenda. Dia sangat kuat, tapi dia tidak seperti yang kalian bayangkan. Tidak ada yang bisa merebut esensi dewa tanpa menahan rasa takut. Dia mengandalkan cakram ilahi itu. Aku percaya itu adalah artefak magis yang akan menakutkan iblis. Seorang ahli tertinggi tua menghela nafas saat berbicara. Semua orang mulai merenungkan apakah ini benar-benar masalahnya. Hal utama adalah bahwa artefak magis itu terlalu menantang surga. Jika tidak, bagaimana dia bisa memaksa kembali perwujudan domain? Dis ilahi ini beredar dengan kekacauan utama. Lupakan tentang wilayah gurun, itu jarang terlihat bahkan di seluruh dunia fana. Yue-chan, tunggu aku mengambil esensinya dulu, lalu aku akan mencarimu. Kami berdua tidak akan terpisahkan. Betapa hebatnya itu. Laki-laki dalam api dewa tertawa terbahak-bahak. Saat ini, tidak ada yang berpikir bahwa dia terlalu sombong dan malah merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk mendukung dirinya sendiri. Hanya mereka yang cukup kuat yang akan bertindak sombong ini. Hong. Dis ilahi bersinar lagi. Itu bergemuruh saat itu bergerak dan melepaskan beberapa rantai dewa yang tampak seperti manik-manik yang ditempatkan di atas benang dewa.
Serangan menakutkan ini ditembakkan ke arah perwujudan domain. Semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah perwujudan evolusi hukum, dan itu akan menekan perwujudan domain. Wajah perwujudan domain menjadi sedih. Kedua tangannya membentuk jejak, dan semua jenis simbol bergegas keluar. Mereka secemerlang matahari, bulan, dan bintang saat mereka memenuhi langit. Seluruh langit mulai bergetar dan bergoyang dengan keras. Aku akan melaksanakan hukum menggantikan para dewa mati. Perwujudan domain berteriak. Hukum dunia ini meledak. Energi mengerikan mulai menyebar dan memenuhi udara. Seolah-olah dia berubah menjadi dewa saat dia mengendalikan tempat ini. Serangan ini sama menakutkannya. Simbol-simbol itu bergegas dan bertabrakan dengan cakram ilahi, menyebabkan apa yang tampak seperti nyala api menyala dengan ganas dan kuat. Seluruh langit mulai bergetar dan berubah bentuk. Perwujudan domain mengeluarkan darah. Meskipun dia adalah inkarnasi dari hukum dunia ini, dia tidak jauh berbeda dari manusia yang berdaging dan bertulang di sini. Setelah mengalami luka, darah mengalir dari sudut mulutnya dengan cara yang sangat hidup. Sementara itu, kali ini, tubuh laki-laki dalam api dewa juga bergetar. Cahaya merah menyala di matanya tampak sedikit redup. Dia juga terluka, bagaimanapun, ini adalah serangan dari keinginan dunia ini. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah cakram ilahi. Itu terus bersinar cemerlang seperti matahari abadi saat melayang di udara. Objek yang mempesona itu terus-menerus melepaskan cahaya warna-warni yang kacau. Astaga! Dia melukai perwujudan domain. Dia terlalu kuat. Apakah dia mencoba menentang surga? Petik 2. Dia benar-benar cukup kuat, tapi itu tidak cukup untuk menghancurkan realm Void God. Apa yang benar-benar menantang surga adalah diskeos primal itu. Itu bisa menghancurkan sebagian dari hukum yang diberlakukan oleh para dewa. Semua orang menghela nafas kagum. Mereka sekarang menyadari betapa luar biasa cakram yang bersinar itu. Itu merampas energi alam dunia ini untuk menghasilkan kekuatan besar. Laki-laki dalam api ilahi batuk seteguk darah. Dia menghela nafas dan berkata, sepertinya masih sedikit kurang. Lanjutkan pengorbanan. Petik 2. Setelah teriakannya, teriakan menyedihkan terdengar dari kerumunan. Beberapa makhluk berdarah murni menerima perintah, dan pembantaian dilakukan, mengubah banyak sosok menjadi kabut berdarah. Ini semua adalah anggota pengikutnya. Setelah menerima pesanan, mereka mulai membunuh banyak pembudidaya. Mereka menjadi pengorbanan untuk dis yang berputar-putar dengan kekacauan utama, memungkinkannya untuk menampilkan lebih banyak kekuatan. Makhluk berdarah murni ini secara alami kuat dan dapat dengan mudah menyapu sejumlah besar musuh. Bahkan jika para ahli tertinggi menghadapi mereka, mereka mungkin belum tentu menang. Sesaat kemudian, kabut berdarah melonjak. Pengorbanan ini semua dilahap oleh artefak magis yang kacau, membuat kekuatannya berkembang lebih besar. Kamu berani. Perwujudan domain berteriak. Dia tahu bahwa lawannya akan menggunakan ini untuk mengalahkannya, jadi inilah yang harus dia hentikan terlebih dahulu. Dia menggunakan kekuatan hukumnya sendiri untuk mengusir beberapa makhluk berdarah murni. Anda hanyalah perwujudan domain. Meskipun kamu cukup kuat, mengusir orang di depan artefak sihirku masih belum cukup. Saya khawatir ini tidak akan berakhir baik untuk Anda kecuali Tuan Domain datang. Laki-laki dalam api ilahi berkata dengan lembut. Semua orang menatap kosong sejenak, lalu mereka tersentak. Perwujudan domain bukanlah penegak yang paling kuat, dan ada Tuan Domain lain. Ini masih hanya wilayah gurun. Hong. Perwujudan domain mengungkapkan kekuatannya. Semua jenis misteri yang mendalam menari-nari, mengguncang dunia ini. Garis demi garis cahaya keberuntungan muncul, menembus keluar untuk membunuh laki-laki dalam nyala api ilahi. Setelah serangan ini, kedua belah pihak mengeluarkan seteguk darah yang besar.
Sama seperti sebelumnya, artefak magis di dalam Primal Chaos tidak terpengaruh, terus melayang di udara. Aneh. Kami sedang melihat seseorang langsung dari legenda. Semua orang terguncang dan kaget. Selama era kuno, secara alami ada orang yang berani menantang perwujudan domain. Tetapi siapa di sini yang mungkin menyaksikan hal seperti itu? Ini semua telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Namun, ada seseorang yang melakukan hal yang sama persis sekarang. Perwujudan domain, berhentilah berjuang. Saya sudah dapat mengatakan bahwa misteri ilahi tempat ini berbagi karma dengan saya. Mengapa Anda tidak membiarkan saya meminjamnya sebentar? Laki-laki dalam api ilahi berbicara setelah memuntahkan seteguk darah. Ini terlalu sombong. Demi kultivasi, dia berani berperilaku begitu kejam di alam Void God dan merebut hukum mendalam yang ditinggalkan oleh para dewa. Ini benar-benar di luar nalar normal. Pada saat ini, Peri Yuechan berhenti di langit yang jauh. Dia memiliki pedang giok di tangannya, dan matanya bergerak-gerak. Dia telah menyelesaikan persiapannya untuk pertempuran besar. Selain dia, ada juga penyihir yang kecantikannya melebihi yang lainnya. Setelah melepaskan diri dari pertarungannya, dia menatap ke tempat ini, siap untuk bergerak kapan saja. Semuanya, jika kami ingin berbagi kelezatan ini, kami harus membayar harganya. Mari kita semua bertindak bersama. Laki-laki dalam nyala api ilahi tertawa saat dia berbicara. Meskipun dia batuk darah, dia masih sombong dan percaya diri. Si Hao berdiri di atas kulit binatang di kejauhan. Matanya berkedip dengan cahaya ilahi saat dia dengan tenang menunggu hasilnya. Dengan bersikap seperti ini hari ini, di masa depan, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki alam dewa kekosongan lagi. Mata perwujudan domain itu dingin. Di mana saya tidak bisa masuk hanyalah wilayah Void God Realm di wilayah gurun, atau lebih tepatnya, hanya wilayah yang Anda kendalikan. Saya masih bisa melakukan apapun yang saya inginkan di daerah lain. Hari ini, saya akan merebut inti dari tempat ini. Laki-laki dalam nyala api ilahi berteriak. Dia kemudian menggigit ujung lidahnya. Darah terus mengalir menuju piringan ilahi, membuatnya bersinar lebih cemerlang. Tubuhnya mulai muncul secara bertahap. Pola kuno dan mendalam diukir di permukaannya, seolah-olah muncul dari debu setelah bertahun-tahun berlalu tanpa akhir. Bentuk asli artefak magis terungkap. Yi, itu hanya tanduk yang rusak. Semua orang kaget. Itu tidak lengkap, melainkan hanya satu tanduk. Hanya seperenam dari bentuk aslinya yang tersisa, dan sisanya dilengkapi dengan cahaya yang dipancarkannya. Hong, laki-laki dalam api ilahi mengeluarkan darah. Dia menggunakan esensi darahnya sendiri sebagai pengorbanan untuk menghidupkan kembali dis yang kacau itu. Lintasan cahaya ilahi yang secara praktis tak terbendung dilepaskan. Itu segera menarik teriakan besar dari perwujudan domain. Semua orang kaget. Perwujudan domain diiris, mewarnai langit menjadi merah dengan darah. Seberapa mengguncang dunia artefak berharga ini. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu dalam catatan kuno. Saat ini, pagoda kecil di rambut si Hao bergoyang. Sepertinya ia merasakan semacam tekanan, dan sedikit kekacauan mendasar mulai menyebar keluar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.